position in the global value chains. I do hope that the improving of the conditions of security in Indonesia, safety and infrastructure, Indonesia will gain the confidence for business expansions and expectation, and attract much more tourism from all over the world to enjoy our beautiful site and rich culture. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini bagaimana sih, pengaruh dari Wall Street segala untuk investor datang ke Indonesia? Kalau untuk Indonesia tentu sebagaimana yang kita lihat di forum Trade Tourism and Investment hari ini yang disampaikan oleh para panelis kita, ya memang Indonesia saat ini sedang peak-peaknya, sedang top-topnya, karena ya kita right after China dan India untuk pertumbuhan perekonomian kita. Jadi ya menjadi sasaran juga bagi negara-negara lain untuk kemudian berinvest ke kita. Kemudian juga ditunjang dengan tenaga kerja yang masih cukup terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita tidak katakan selamanya akan murah, tetapi saat ini masih sangat kompetitif untuk kalau kita bicara soal investment tadi. Dan di samping itu Indonesia memang juga sangat baik menjadi tempat investment karena ini juga menjadi gerbang juga untuk karena kita bagian dari ASEAN Free Trade Agreement. Ini menjadi pintu gerbang ke selain 242 juta masyarakat Indonesia yang bisa menjadi pasar, ini menjadi gerbang juga bagi sekitar 600 juta masyarakat Southeast Asia yang telah mempunyai kerjasama. Oke. Saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia kan juga dipengaruhi oleh masuknya barang-barang dari China yang tidak bisa terbendung gitu kan. Mereka murah segala macam. Nah, apakah di Indonesia untuk para investor juga ada penilaian-penilaian khusus untuk ini? Saya kira untuk beberapa jenis produk kita tetap bisa compete dengan China, terutama untuk produk-produk high-end, karena kita tahu karakteristik dari produk China itu biasanya manufacturing, sehingga mereka bergerak di produk-produk yang low to medium end. Sementara kalau kita compete, kita sebaiknya tidak head on ya mungkin dengan mereka, tetapi selalu ada peluang sebetulnya, karena China sendiri sekarang bahkan dari beberapa negara, saya kebetulan bertugas di Amerika, beberapa investor Amerika sudah mulai melirik negara lain termasuk Indonesia. Mereka shifting dari pelan-pelan dari China, karena China upah pekerja sudah sangat mahal, kemudian ya lahan juga sudah mahal segala macam, sehingga mereka mulai shifting. Mungkin dapat saya informasikan, hanya dalam 1 minggu ini saja ITPC Los Angeles, kita merupakan wadah promosi produk Indonesia, kita mendapatkan 2 surat dari 2 pengusaha garment di Amerika yang menyatakan keinginannya untuk shifting, memindahkan. Mereka sudah 20-30 tahun melakukan pembelian dari China dan bahkan investment di sana, dan mereka akan mulai ingin pelan-pelan memindahkan ke Indonesia untuk pembelian barang-barang garment itu. Bayangkan dalam 1 minggu kita dapatkan 2 permintaan, dan mereka serius itu dengan mereka akan ke Indonesia pada bulan November untuk menindaklanjutinya. Dua-duanya. Ini salah satu cara Departemen Perdagangan untuk merekrut investor di Amerika seperti apa? Tentunya kita harus mempromosikan barang yang baik, dan kita juga tentunya mempromosikan company-company yang tentunya bisa melayani dengan baik, karena memang produk yang baik dan pelayanan yang baik itulah kunci dari keberhasilan. Karena kita bisa saja berpromosi, tapi kalau ternyata di lapangan kita buyer mendapati produknya tidak baik atau pelayanannya tidak kurang memuaskan, nah itu akan malah menjadi bumerang kadang-kadang. Nah
itu yang kita harus jaga. Itu yang kita senantiasa mintakan kerjasama dari para pengusaha kita untuk selalu menyediakan produk-produk mereka yang terbaik dan untuk selalu merespon dengan cepat, dengan tanggap, dan selalu mencoba mendapatkan win-win solution untuk setiap mungkin permasalahan atau apa yang dihadapi bersama dengan baik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Di Amerika sendiri sebenarnya pasar-pasar apa sih yang dilirik di Indonesia? Ada beberapa pasar yang, terutama Amerika dalam hubungannya dengan China, mereka memang kadang-kadang kurang harmonis, sehingga banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Seperti terakhir, China mendapatkan import duty sekitar 35% untuk rubber products. Maka buyers Amerika banyak yang beralih ke Indonesia. Kita banyak mendapatkan inquiry untuk pemesanan tire untuk ban-ban, karena industri otomotif Amerika mencoba untuk bangkit setelah mereka terpukul beberapa waktu yang lalu. Mereka mencoba untuk bangkit karena itu memang merupakan salah satu industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi cukup besar bagi Amerika, dan itu salah satunya. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan untuk garment, bahkan satu juga poin yang mungkin menjadi keuntungan buat Indonesia, bahwa Amerika memiliki GSP, dan untuk negara-negara di Asia Tenggara tidak semua memiliki GSP. Nah, negara yang memiliki termasuk kalau tidak salah ingat itu hanya Indonesia, Thailand, Filipina, dan Kamboja mungkin ya. Adapun rekan-rekan kita yang lain, Vietnam, Malaysia, Singapura, mereka tidak mendapatkan GSP. Nah, dari situ itu menjadi satu peluang juga buat kita, dan memang harus kita akui beberapa kawan dari buyer garment tadi juga mempertimbangkan hal itu.